Salam, selamat hari Minggu. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat saudara dan saya di minggu ke-10 setelah Minggu Trinitatis pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 5 di bawah terang tema menjadi berkat di dalam Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak itu ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita mengenal sosok Yusuf adalah anak dari Yakub yang sangat memiliki karakter yang baik. Karakter contoh baik kepada abang-abangnya. Memiliki kesetiaan dan kesalehan, memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga dia menjadi sosok yang sungguh-sungguh disenangi oleh Tuhan. Rupanya dunia ini, oleh karena kita bersifat baik, tidak selalu orang mencintai kita. Kalau kita memiliki sikap yang terpuji, tidak semuanya orang simpati kepada kita. Oleh karena itu waspada, waspada dan waspadalah. Hidup di sekitar sesama. Manakala ada orang yang syirik, kita harus memberikan sisa perhatian, sisa kehidupan dan pemikiran untuk mengampuni orang, untuk menerima keadaan di mana orang membenci kita. Faktor benci membuat saudara-saudara Yusuf menjual dia kepada pedagang Mesir yang disebut dengan para Ismail. Dan para pedagang Mesir itu menjual dia kepada Potifar. Potifar adalah seorang yang memegang peran penting di tengah-tengah kehidupan berbangsa di Mesir. Potifar adalah seorang yang diberikan kepercayaan di tengah-tengah kerajaan Fir'aun. Dan alhasil karena pekerjaan baik dikatakan di sini dari Yusuf, sehingga keluarga, rumah, ladang dari Potifar diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, berita kehidupan Injil firman Tuhan di dalam nama Yesus pada saat ini mau mengatakan bahwa orang sekecil apapun dan sebesar apapun pekerjaannya, jika bekerja di dalam nama Tuhan, pekerjaannya akan membawa berkat. Pertanyaannya, cukupkah dengan statement dan pemikiran yang seperti itu? Tentunya tidak, saudaraku yang kekasih. Setiap orang yang bekerja, menerima pekerjaan di dalam nama Tuhan, meski memahami apa yang menjadi pekerjaan, apa tanggung jawab, disiplin apa yang akan dilakukan di situ, bagaimana diterapkan semua peraturan dan tanggung jawab di situ, meski diketahui oleh setiap orang,
meski ditekuni oleh karakter yang baik seperti Yusuf, yang mau mengikuti perintah, yang setia terhadap waktu kerja, yang tidak tergoda atas tantangan berupa seksual, berupa uang, berupa jabatan dengan yang lain-lain, yang memiliki komunikasi yang baik, menyampaikan isi pikiran, menyampaikan isi hati, perasaan, dan mampu berpenampilan yang simpati kepada orang semuanya. Sehingga hal itu yang membuat kita disenangi oleh pimpinan, disenangi oleh sesama, disenangi oleh bawahan. Hal itu yang menggerakkan sesama kita bekerja menjadi produktif. Ada usaha, ada kerendahan hati, ada sifat yang mampu menangani persoalan, berbagai macam tuntutan kerja yang bisa untuk memproduksi tenaga menjadi efektif bekerja, mampu menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yusuf adalah orangnya. Potifar memberikan kesempatan bekerja, membuktikan jati diri, membuktikan kemampuan dengan segala sesuatu yang ada di sekitaran rumah, yang ada di sekitaran ladang, di semua harta benda dari Potifar. Ternyata Yusuf mampu untuk hal itu. Saudaraku yang kekasih, berarti dia mampu menggerakkan potensi-potensi yang ada di sekitar dia. Dia rendah hati menerima kelemahan dan kekurangan orang yang ada di sekitarnya. Dia mampu memobilisasi, memotivasi orang supaya bekerja baik karena komunikasi, pergaulan, pendekatan yang baik kepada sesamanya. Firman Tuhan mengatakan, menjadi berkat di dalam Tuhan. Saudara bekerja di dalam Tuhan menjadi berkat. Saudara bergaul di dalam Tuhan menjadi berkat. Saudara kemana-mana tapi di dalam Tuhan akan menjadi berkat. Dalam kaitan ini kita mau melihat di dalam Tuhan, dalam arti di dalam anak Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberikan contoh, yang senantiasa memberikan panutan. Hiduplah di dalam cinta kasih yang dibawa oleh Yesus Kristus dalam semua lini gerak kehidupan kita, supaya sungguh-sungguh kita membawa berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang menggugah kehidupan kami di setiap pergerakan kehidupan kami, dalam pergaulan sehari-hari terhadap sesama, terhadap bawahan jikalau kami di kantor menjadi pemimpin, atau mungkin kepada atasan, atau mungkin kami sebagai hamba, sebagai pelayan. Semuanya akan membawa berkat-berkat kepada sesama kami. Ya Roh Kudus Allah, ya Roh Kudus Yesus Kristus Tuhan kami, gerakkan hati pikiran kami ini untuk tetap hidup di dalam Tuhan, dalam setiap pergaulan kami, di rumah tangga, di lingkungan, di masyarakat beradat dan beradab, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pergaulan sehari-hari, agar kehidupan kami ini membawa berkat sehingga Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.